mulai, kita berdoa dulu. Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih kami akan memulai kelas kami di pagi hari yang ini. Walaupun kami dalam pembelajaran jarak jauh, tapi biarlah pembelajaran jarak jauh ini memiliki makna dalam pembelajaran kami, sehingga kami siap mau apapun kondisi yang kami alami di sekolah dapat tetap memperbaiki dan mempersiapkan masa depan kami dengan lebih serius lagi. Padamu kami mengucap syukur. Amin. Amsal 25, 26 dan 27 melanjutkan pembiasaan seperti biasa. Kita akan bergantian ikuti instruksi dari saya. Amsal-amsal Salomo yang dikumpulkan pegawai-pegawai Hizkia. Juga ini adalah amsal-amsal Salomo yang dikumpulkan pegawai-pegawai Hizkia Raja Yehuda. Justin. Ya, Pak. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Immanuel Simurangkir. Seperti tingginya langit dan dalamnya bumi, demikianlah hati raja-raja tidak terduga. Realdo. Sisihkanlah sanga dari perak, maka keluarlah benda yang indah bagi pandai emas. Sansan, ayat 5. Sisihkanlah orang fisik dari hadapan raja, maka kokohlah tasanya oleh kebenaran. Leo, ayat 6. Jangan berlagak di hadapan raja atau berdiri di tempat para pembesar. Laudia ayat 7. Karena lebih baik orang berkata kepadamu, naiklah kemari, daripada engkau direndahkan di hadapan orang mulia. Apa matamu melihat kelewatan tuh kurang. 8, Ishak. Janganlah terburu-buru kau buat perkara keadilan, karena ada pada akhirnya apa yang kau dapat lakukan kalau sesemua telah memalukan engkau. Pelan-pelan bacanya. Jesse, ayat 9. Jesse, ayat 9. Jesse, ayat 9. Woi, Jesse. Halo? Tanya. Belalah perkaramu terhadap sesamamu itu, tetapi jangan buka rahasia orang lain. Prisil, 10. Supaya jangan orang yang mendengar engkau akan mencemoohkan engkau, dan umpat terhadap engkau akan tidak hilang. Marcel, 91. Kesultanan diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Priska, 12. Teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Moses, 13. Moses, 13. Woi, Moses. Mic-nya rusak banget ya. Katanya mic-nya rusak. Mario, 82. Mario. Oh, Mario. Ayatnya apa, Sir? Wah, tidur ya? Amsal 25 bener, Sir. Tidur ya? Mario. Waduh. Chelsea, selanjutnya.
Chelsea. Oi, Chelsea. Ayat berapa, Sir? Nggak dengar ya? Tak kedengaran kecil tadi. Dari tadi nggak dengar ya? Dengar, Sir, tapi pas Sir ngomong ayatnya kekecilan suaranya. Teman yang terakhir ayat berapa? Pendi. 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 Lanjutnya. Si Yovinta. Awan dan angin tanpa hujan, demikianlah orang yang menyombongkan diri dengan hadiah yang tidak pernah diberikan. Ayat berapa kamu? Ayat Bukan nyimak ya? sorry, Sir. Budi, lanjutin ayat 13-nya. Budi. Budi. Ya Pak, ya Pak. 13. Seperti sejuk salju di musim panen, demikianlah pesuruh yang setia bagi orang-orang yang menurutnya yang menyegarkan hati tuan-tuannya. Terry 15. Dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan dan lidah lembut mematahkan tulang. Meliana 16. Glenn Holly 16. Kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya. Jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu, lalu memuntahkannya. William Kristianto 17. Janganlah kerap kali datang ke rumah sesamamu, supaya jangan ia bosan, lalu membencimu. 18. Verlita. Verlita. Taleb. Orang yang bersaksi dusta terhadap sesamanya adalah seperti gada atau pedang atau panah yang tajam. 19. Julius. Julius 19. Julius. Tidur kali ini. Marcel 73. Kepercayaan kepada pengkhianat di masa kesesakan adalah seperti gigi yang rapuh dan kaki yang goyah. Selanjutnya, Floren. Orang yang menyanyikan nyanyian untuk hati yang sedih adalah seperti orang yang menanggalkan baju di musim dingin, dan seperti cuka pada luka. Meliana 21. Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti, dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air. Jesse 22. Karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Laura 23. Angin utara membawa hujan, bicara secara rahasia muka marah. Justin 24. Lebih baik tinggal pada sudut suatu rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Manuel 25. Seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikianlah kabar baik dari negara yang jauh. Ray
26. Seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. San 27. San. Ya bentar. San. Ya bentar, tahan saya bahasa bentar. 27. Tidaklah baik maka banyak madu, sebab itu biarkanlah jarang kata-kata pujian. Leonard 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kotak yang roboh temboknya. Oke, kita pindah ke ayat 26. Yang menjorok ke dalam, itu nanti orang yang saya sebut. Saya kasih contoh ya. Saya baca ayat 1. Seperti salju di musim panas dan hujan pada waktu panen. Laudi. Seperti burung pipit mengiram dan burung lalang terbang. Laudi bagian ke dalamnya. Ayat 1 masih. Demikian kehormatan pun tidak layak bagi orang bebal. Oke, selanjutnya. Seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang. Lanjutnya, tanya. Ayat 2 yang menjorok ke dalam. Tanya. Demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Cemeti adalah untuk kuda, kekang untuk keledai. Prisil. Dan pentung untuk punggung orang bebal. Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya. Marcel 91. Supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya. Friska. Supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Siapa mengirim pesan dengan perantara orang bebal? Yovinta. Mengatakan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Amsal di mulut orang bebal. Ishak. Adalah seperti kaki yang di kuliah daripada orang yang lumpuh. Seperti orang menaruh batu di umban. Budi. Ayat 8 menjorok ke dalam. Orang yang memberi hormat kepada orang bebal. Amsal di mulut orang bebal. Terry. Adalah seperti duri yang menusuk tangan pemabuk. Siapa mempekerjakan orang bebal dan orang-orang yang lewat? Glenn. Adalah seperti pemanah yang melukai tiap orang. Seperti anjing kembali ke muntahannya. William. Demikianlah orang bebal yang mengurangi kebenaran. Jika engkau melihat orang yang menganggap dirinya bijak, Kaleb. Harapan bagi orang bebal lebih banyak daripada bagi orang itu. Berkatalah si pemalas, ada singa di jalan. Marcel, 73. Ada singa di lorong. Seperti pintu berputar pada engselnya. Floren. Demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan. Meliana. Tetapi ia terlalu lelah untuk mengembalikannya ke mulutnya. Si pemalas menganggap dirinya lebih bijak. Jesse. Daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Orang yang ikut campur dalam pertengkaran orang lain. Evelyn. Adalah seperti orang yang menangkap telinga anjing yang berlalu. Seperti orang gila menembakkan. Elizabeth. Elizabeth. Oh, Elizabeth.
Seperti orang gila menembakkan. Celine, Olivia. Panah api, panah dan maut. Demikianlah orang yang memperdaya sesamanya. Marvel 77. 19 yang menjorok ke dalam. Marvel. Bila kayu habis, padamkanlah api. Ayat 19 yang menjorok ke dalam. Demikianlah orang yang memperdaya Dan sesamanya. berkata. Dan berkata, aku hanya bersenda garau. Gurau. Perhatikan orang yang membaca. Bila kayu habis, padamkanlah api. Laura. Bila pemfitnah tak ada, redalah pertengkaran. Seperti arang untuk bara menyala dan kayu untuk api. Justin. Demikianlah orang yang suka bertengkar untuk panasnya pembantahan. Seperti sedap-sedapan perkataan pefitnah. Immanuel Simorangkir. Masuk ke lubuk hati. Seperti pecahan periuk bersalutkan perak. Ray. Demikianlah bibir manis dengan hati jahat. Si pembenci berpura-pura dengan bibirnya. Sansan. Tetapi dalam hatinya dikandungnya tipu daya. Kalau ia ramah, janganlah percaya kepadanya. Leonard. Karena 7 kekejian ada dalam hatinya. Walaupun kebenciannya diselubungi tipu daya. Laudi. Kejahatannya akan nyata dalam jemaah. Siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya. Ishak. Dan siapa menindihkan batu itu akan kembali menimpa dia. Lidah dusta membenci korbannya. Tanya. Dan mulut licin mendatangkan kehancuran. Pasal terakhir, masih seperti tadi. Janganlah memuji diri karena esok hari. Prisil. Karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu. Marcel 91. Orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Batu adalah berat dan pasir pun adalah beratnya. Friska. Tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Panas hati kejam dan murka melanda. Yovinta. Tetapi siapa dapat tahan terhadap cemburu? Lebih baik teguran yang nyata-nyata. Ishak. Tetapi siapa dapat tahan terhadap daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik. Budi. Tapi seorang lawan mencing secara berlimpah-limpah. Orang yang kenyang menginjak-injak madu. Tanya. Tetapi bagi orang yang lapar segala yang pahit dirasakan manis. Seperti burung yang lari dari sangkarnya. Prisil. Demikianlah orang yang lari dari kediamannya. Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati. William. Tetapi penderitaan merobek jiwa. Jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu. Marcel 91. Jangan datang di rumah saudaramu pada waktu engkau malang. Lebih baik tetangga yang dekat. Masih Marcel? Daripada saudara yang jauh. Anakku, hendaklah engkau bijak. Sukakanlah hatiku. Alep. Supaya aku dapat menjawab orang yang mencela aku. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Friska.
Tapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus selalu kena celaka. Ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain. Marcel 73. Dan tahanlah dia sebagai sandera ganti seorang asing. Siapa pagi-pagi sekali memberi selamat dengan suara nyaring? Yovinta. Hal itu akan dianggap sebagai kutuk baginya. Seorang istri yang suka bertengkar serupa dengan Budi. Oi, Budi. Ayat 15 bagian dalam, Budi. Yang tidak terpenting-pentingnya menitik pada waktu hujan. Siapa menahan angin? Terry. Dan tangan kanannya menggenggam Besi menajamkan besi. William. Yang menjorok ke dalam. Nanya. Siapa melihara pohon ara akan memakan buahnya? Caleb. Dan siapa menjaga tuannya akan dihormati. Seperti air mencerminkan wajah. Marcel 73. Demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Dunia orang mati dan kebinasaan tak akan puas. Floren. Demikianlah mata manusia tak akan puas. Kui untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas. Meliana. Dan orang dinilai menurut pujian yang diberikan kepadanya. Sekalipun engkau menumbuk orang bodoh dalam lesung. Jesse. Dengan alu bersama-sama gandum, kebodohannya tidak akan lenyap daripadanya. Kenallah baik-baik keadaan kambing domambung. Evelyn. Perhatikanlah kawanan hewanmu. Karena harta benda tidaklah abadi. Selin. Woi, Selin. Apakah mahkota tetap turun-temurun? Kalau rumput menghilang dan tunas mudah nampak. Marvel. Dan rumput gunung dikumpulkan. Maka engkau mempunyai domba-domba muda untuk pakaianmu. Justin. Dan kambing-kambing jantan untuk pembeli ladang. Terakhir, pula cukup susu kambing untuk makananmu dan makanan keluargamu. Mario 82. Dan untuk penghidupan pelayanan-pelayananmu perempuan. Luis, tutup dalam doa. Luis, tutup dalam doa. Luis. Immanuel, tutup dalam doa. Immanuel, tutup dalam doa. Immanuel. Noel. Ayo Caleb, tutup dalam doa. Oke, teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus sudah melancarkan pembiasan kami hari ini. Dan kami ingin beraktivitas, berkati aktivitas hari ini dari awal pertengahan ke akhir, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, amin. Terima kasih, Caleb. Waduh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Pagi, Sir. Sehat. Pagi, Sir. Sehat. Dimulai dari saya. Masih banyak yang agak kurang ini ya. Belum semua hadir ya. Pada belum bangun kali. Benar gak? Enggak juga. Biasanya ada yang males. Males ya. Iya, kalau enggak ini aja masih banyak yang pembiasaan tapi ujung-ujungnya tidur di pertengahan. Iya. Gua kick habis itu.
Kalau Laura masih baik, masih berani masukin. Sekarang udah enggak. Laura nggak ada kewenangannya. Dasar izin ke toilet. Ya. Halo, bisa ada cerita dari minggu kemarin yang bisa dibagikan? Cerita apa, Sir? Ya, something sebelum kita mulai, ada yang mau di-sharingkan, mungkin pengalamannya bersama Tuhan, atau sesuatu yang aneh, atau sesuatu ada yang mau dipertanyakan. Oke, Something, sharing-sharing gitu. ya sharing apa aja lah yang menurut kamu perlu di-sharingkan, sehingga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari situ, atau boleh pertanyaan. Ya udah saya sharing-sharing. Saya sharing. Jadi kan waktu itu saya kan ada pelayanan ada namanya dynamic dressing gitu. Nah, sebelum pelayanan tuh ada yang wawancara namanya Ko Thomas. Nah, aku pas ketemu dia kayak keren banget lah orangnya, kayak ngefans gitu. Terus kayak aku ini udah 3 bulan yang lalu sih, kayak doa random doang, kayak Tuhan mau ketemu nih gitu katanya, sampai aku mau gereja dia kan di GPKDI Taman Surya. Aku kayak pengen ketemu lah gitu. Terus pas kemarin nih Minggu pas ibadah terus tiba-tiba ketemu, kayak kaget aja gitu. Terus aku kan follow IG-nya dia, di follow back. Terus habis itu sempat foto bareng juga. Gitu aja sih. On mic dulu, Sir. Kalau mau ngomong. Yang mau nanya Laura tadi. Mister, kenapa sering berjalannya waktu itu sifat orang itu bakal berubah gitu? Maksud saya kayak ada yang dari sifatnya baik ke jahat, ada yang dari sifatnya baik, bukan jahat sih, tapi kayak lebih ke buruk gitu loh. Oke. Ini contoh kasusnya ke mana nih? Ke sesama usia atau lebih dewasa atau average umum? Sesama usia. Umum ya. Oke. Oke, ada lagi yang mau nanya atau sharing, siapa tahu sebelum dijawab. Halo Desti. Ini kita pembiasaan nggak ada foto-foto nih, udah ditanyain nih sama guru. Ya langsung screenshot aja, Kaleb. Oke. Nggak apa-apa, begini aja. Pak. Disuruh on-cam juga. Marcel. Ngechat mulu. Bentar, agak banyakan. Udah? Udah. Oke, thank you. Ada lagi nggak pertanyaan selain Laura, kenapa orang bisa berubah, yang baik jadi kurang baik, yang jahat makin jahat, atau kadang bertobat gitu ya? Kalian tahu pendeta Yeri nggak sih? Kenal, yang di MLI juga tuh. Yang lain kenal nggak? Enggak. Yang ini, yang bertobat 9 tahun ya berjuang ya? Dari narkoba. Jadi pendeta. Masa nggak tahu? Yang lain tahu nggak? Yang mana? Iya, yang ngerti. Tahu. Aku tahu. Tahu lah. Tahu. Ya kalau sering main ini domba tersesat. Iya, domba tersesat. Yang lain tahu nggak? Enggak. Masa nggak tahu sih? Itu terkenal loh, parah men. Terkenal banget. Nih wajahnya gua kasih tahu ya. Domba tersesat. Nih yang ini nih. Domba tersesat. Oh, tersesat. Tersesat. Sebelum saya jawab pertanyaannya si Laura ya. Nih udah kelihatan wajahnya belum? Nah, tuh ada Coki. Yang botak.
Itu yang botak. Ya, no, yang lagi nunjuk-nunjuk domba tersesat. Nah, dia lagi tersesat ya sekarang. Lagi di penjara. Bukan di penjara, isolasi. Lagi apa namanya dia di apa tuh? Narkoba. Rehab. Apa? Apa Mario? Mario, woi. Oh iya, direhab. Nah, itu namanya direhab. Rehabilitasi panjangnya. Oke, selain ada pertanyaan dari Laura, ada lagi pertanyaan dikumpulin dong. Kalau ada mau sharing lagi boleh. Tadi kalau orang nanya kenapa orang baik berubah jadi agak kurang baik ya, begitu ya. Terus orang jahat. Begitu ya? Begitu ya Laura ya? Iya. Ada lagi sebelum saya jawab? Ayo terakhir. Itulah Pendeta Yeri ya. Cara Pendeta biar Yeri. bisa hidup beriman, Pak. Ini yang nanya orang teknologi yang nggak percaya beriman loh. Nanya loh. Oke. Enggak lah, enggak. Ya. Pengen meningkatkan. Oh, ini Marcel Jenius. Oh, gue kira mau saya. Iyalah. Terlampau jenius Anda. Ini Pendeta Yeri nih, kapan-kapan kita undang ya ke acara kita ya. Boleh. Nanti kapan-kapan kita undang lah, biar seru. Nanti tahu-tahu pas aku udah lulus baru diundang. Bisa jadi. Kemarin ada alumni kita ngajak minta tolong untuk undang beliau, Mister undang buat ke acara Natal mereka. Wow. Iya. Nanti minta link, Sir. Hah? Minta link? Link apaan? Link. Ya, link lah. Maksudnya minta link ke siapa? Enggak jadi deh. Ngomongnya apa sih kalian? Nggak ngerti gua. Mungkin dia minta link buat kalau misalkan kayak Natalnya lewat Jimit atau Zoom gitu. Oh. Mesti ditranslatekan bahasa manusia dulu. Oh, minta linknya ke siapa? Ke Mister. Oh. Kok Kenapa kira-kira orangnya kayak gitu ya? Hah? Kenapa yang pertanyaan Laura ya? Kenapa orang jadi kayak gitu? Nih gue mau bacain. Oke, gue gini aja deh. Ingat pengkhotbah kita di Natal Gabungan nggak? Sir, mau nanya, Sir. Oh iya, silakan. Siapa nih yang nanya? Jadi misalnya kan Prisil. Ya, misal lagi buka. Misalnya ini kan kita buat salah, terus udah ditegur lah ya, udah dinasehatin. Nih kita udah tahu nih kalau misalnya kita salah, terus kita udah mau berubah nih. Maksudnya udah ngomong dalam hati, udah mau berubah. Tapi kedepannya masih belum bisa diubah. Nah, kira-kira langkah-langkah yang harus dilakuin tuh apa sih biar bener-bener terjadi gitu bisa berubah? Oh, yang nggak bisa berubah ini siapa nih? Orang yang ditegur atau orang yang Orang yang menegur? ditegur, yang membuat kesalahan. Iya, kita dari sisi yang negur atau dari sisi ya pelakunya? Beda loh. Pelakunya. Pelakunya berarti kita sendiri dong. Misalnya kita ditegur, Iya. terus kita nggak berubah-berubah gitu ya. Iya. Oke. Ada lagi? Makasih, Sir. Sama-sama. Pas banget nih si Laura nanya, terus Sir, sekalian ada Apa? ayatnya nggak? Kalau misalnya ada ayatnya di-share ya. siapa lagi nih? Icil. Prisil. Oh, masih Prisil. Gue lagi buka window lain. Ada lagi? Nih ya, gue mau share dulu nih ya. Jadi jawabannya dari pertanyaan kalian itu terangkum sama jawaban ini. Nih lihat ya. Udah lihat belum? Lagi lihat.
Itu lihat jamnya dulu, 6.56, hari ini banget. Ya nggak sih? Oh iya. Ya, jadi ketika kalian bertanya, terus WA ini masuk. Oke. Ajaib kan? Ajaib. Dan dia nggak setiap hari begitu. Nggak setiap hari dia kirim. Nah, gue mau baca ini ya. Sebelum gue jawab, merespon, ini buat menjawab buat semua yang nanya ya. Gue baca judulnya nih. Menjadi sempurna. Itu tulisan dia. Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Nah, ini kalimat dia nih sekarang. Itu tadi ayatnya. Nobody is perfect. Seringkali membuat kita menjadi orang-orang yang permisif terhadap segala sesuatu. Ya sudahlah, kalau masih ada kurang-kurang dikit, wajarlah, nobody is perfect. Begitu kira-kira ungkapan yang sering kita dengar. Betul? Halo? Ada bilang, ya, enggak semua orang perfect lah ya kan. Orang-orang tipe ini tulisan dia, orang-orang tipe ini akan selalu bertentangan dengan mereka yang perfeksionis, yang selalu ingin segala sesuatu tampil sempurna tanpa cacat. Pandangan bahwa tidak ada seorang pun yang sempurna pun akhirnya membuat kita seperti orang-orang yang kalah sebelum berperang ketika melihat ayat di atas. Bagaimana mungkin kita menjadi sempurna sama seperti Bapa yang di surga yang adalah sempurna? Terus dia bikin pertanyaan, mengapa demikian? Karena kita membandingkan diri kita dengan Allah, seperti membandingkan sebuah produk original tanpa cacat dengan barang KW yang penuh dengan kekurangan. Dan jika kita berangkat dengan pola pikir yang demikian, maka kita akan menjadikan ayat ini menjadi sebuah paradoks dengan ayat lain yang berkata semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Artinya paradoks itu bertentangan gitu ya. Tidak mungkin manusia yang penuh kekurangan rentan melakukan kesalahan ini dibandingkan dengan Allah yang tidak bercacat celah. Jadi nggak mungkin dibandingin kita dengan Allah gitu ya. Padahal jika kita mau mencermati lebih dalam, ayat ini sesungguhnya mendorong kita bukan untuk membandingkan antara kita dengan Allah, ya ayat tadi yang pertama saya baca, bukan untuk membandingkan. Namun memacu diri kita untuk menjadikan Allah sebagai role model, sebagai contoh, sebagai tujuan akhir kita. Itu kata dia. Kata sempurna dalam bahasa aslinya memakai kata telios yang berarti sampai pada tingkat dewasa, menyelesaikan sampai akhir. Itu kalimat itu ya. Sempurna itu artinya sampai pada tingkat dewasa, atau yang kedua menyelesaikan sampai akhir. Itu mengapa kata ini pun seringkali dipakai juga untuk menggambarkan kedewasaan rohani manusia atau kita dalam perjanjian baru. Menjadi sempurna persoalannya bukan terletak pada bagaimana kita berusaha menjadi sebuah produk yang tanpa cacat celah, tidak melakukan kesalahan sedikit pun, tetapi menjadi sempurna berarti kita sampai pada tingkat kedewasaan yang penuh, yang menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab kita sampai akhir, sama seperti Kristus yang menyelesaikan tugasnya sampai akhir di kayu salib bagi kita. Sesulit apapun, seberat apapun, sesakit apapun, finishing well, itu kata dia, teman mister yang jawab, yang nulis ini ya. Menjadi sempurna berarti menjadi dewasa penuh dalam kerohanian kita, yang berarti kita mampu mengontrol, mampu mengendalikan diri terhadap segala sesuatu. Terus dia mengambil ilustrasi contoh, Yusuf nih. Dikit lagi selesai. Yusuf dengan mimpinya menjadi penguasa di Mesir harus menjalani proses yang tidak mudah, berliku bahkan seolah-olah stuck, tanpa harapan hanya agar Yusuf dibentuk untuk menjadi dewasa sebelum menjadi penguasa. Jadi kehidupan Yusuf tuh stuck. Stucknya ya tahu sendiri ya, kisah-kisah dia sama saudaranya dan sebagainya. Itu bukan yang kelihatannya tanpa haram, itu sebenarnya untuk membentuk dia jadi dewasa. Sebelum dia benar-benar memegang jabatan penguasa untuk menjaga bangsa pada waktu itu. Yusuf yang awalnya tanpa kedewasaan, menceritakan mimpinya dengan bongga kepada saudara-saudaranya yang akhirnya membuat saudara-saudaranya semakin benci dan menjualnya. Jadi dia menceritakan gitu aja gitu, ngomong aja kayak kalian kalau curhat ngomong aja gitu sembarangan gitu kan, nggak mikir orang itu bagus nggak diajak curhat, orang itu dewasa nggak diajak curhat, ngomong aja gitu. Akhirnya malah saudara-saudaranya membenci dia, padahal mimpinya nggak salah, Yusufnya juga nggak salah, tapi dia kurang dewasa aja. Kapan, kepada siapa dia harus cerita. Akhirnya
pada akhirnya Yusuf tampil sebagai Yusuf yang dewasa, yang tidak marah ketika ia difitnah secara keji oleh istri Potifar, yang tidak kecewa ketika kebaikan hatinya dilupakan juru roti, ya waktu dia mengasih tahu mimpinya, juru roti ada nubuatan gitu, terus juru roti yang menceritakan bahwa yang tidak menaruh dendam pada saudara-saudaranya hingga mampu berkata, dulu kamu mereka-rekakan yang jahat, tetapi Allah mengubahnya menjadi kebaikan. Mereka-rekakan yang jahat itu kayak merencanakan yang nggak baik lah. Kalimat ini, kalimat yang dulu kamu mereka-rekakan yang jahat, tetapi Allah mengubahnya menjadi kebaikan. Kalimat ini lahir dari pribadi Yusuf yang dewasa dengan tulus mampu mengampuni saudara-saudaranya yang jahat. Bukan kalimat yang dilontarkan dengan nada sinis atau sarkas. Sarkas itu seperti siapa tuh namanya? Si yang tadi itu Coki Pardedai ya, sarkas ya, untuk menyindir orang-orang yang telah melakukan kejahatan baginya. Menjadi sempurna, menjadi dewasa adalah sebuah proses panjang yang memerlukan ketekunan dari hari ke hari, dan untuk menghadapi segala keadaan dan segala situasi-situasi sulit, kita perlu bersikap dewasa. Ditutup dengan Ibrani 11 ayat 24, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Kedewasaan secara rohani akan menuntun kita untuk mampu berespon benar dan mengambil keputusan yang tepat. Kedewasaan di dalam Tuhan akan membuat kita mampu melihat secara jernih, bahkan di dalam air paling keruh sekalipun. Mau menjadi sempurna, jadilah dewasa dalam kepenuhan Kristus. Wow. Jadi saya mau rally panjang aja menjawab pertanyaan Laura, terus Genius, dan siapa tadi? Chris. Nah, kenapa ada orang kayak gitu ya? Ya, dia keluar lapat lagi. Oh, saya mau ke Genius dulu. Keluar masuk. Ya, saya mau kasih tahu dulu, nih nyambung ya. Jenius tadi bilang bagaimana bertobat ya Jenius ya? Enggak, Pak. Ya, biar bisa lebih beriman. Oh, beriman. Jenius, beriman itu apa sih? Bisa dibilang kayak semacam percaya gitu ya. Kamu pernah naik pesawat nggak? Belum. Pas kecil pernah. Pas kecil Kereta. tapi nggak ingat. Kereta. Kapal laut. Pernah naik kapal laut? Ya, pernah. Kapal laut itu kapan? Beberapa tahun yang lalu sih. Oke. Tapi kamu masih ingat? Masih. Oke. Kenapa kamu yakin naik kapal itu nggak bakal kenapa-napa di tengah laut? Ya, merasa percayalah ya, harusnya kan emang ya, iya percaya ya sama Tuhan ya, nggak bakal kenapa, bakal dilancarkan. Terus juga ya harusnya kan kalau udah dibolehin jadi yang bawa kapal laut harusnya ada ahli lah ya, jadi harusnya nggak ada apa-apa. Kamu yakin sama nahkoda kapal, kamu yakin sama teknisi-teknisi yang ngebersihin, yang ngerawat semua perangkat yang ada di kapal laut itu, kamu yakin sama mereka? Mereka tidak lupa satu baut gitu? Ya, dipikir-pikir ya harusnya enggak sih, soalnya kan kalau emang membawa lumayan banyak orang harusnya dicek-cek lagi ya. Iya, kamu yakin nggak sekian banyak orang yang ngurus kapal gitu, kamu yakin nggak mereka tidak ada yang teledor? Ada deh 1-2. Nah, ada 1-2 kan? Nah, sama seperti beriman itu begitu. Jenius, beriman itu kita kayak pergi ke sesuatu tempat, naik suatu kendaraan, dan kendaraan itu bukan kita yang buat, bukan kita yang jagain, bukan kita yang nahkodain. Beriman itu begitu. Jadi kita pergi, Tuhan yang nahkodain, Tuhan yang ngasih jalannya naik kendaraan apa gitu ya. Naik kendaraan maksudnya caranya gimana. Kamu nggak yakin sih 1-2 hal gitu ya. Tapi kamu tetap naik. Nah, makin nggak yakin lagi ketika ada ombak, ketika kapalnya oleng, goyang kanan kiri gitu ya. Ketika ada percobaan dan sana sini gitu ya. Banyak macam-macam membuat kamu nggak yakin. Tapi ketika kamu tahu siapa nahkodanya adalah nahkoda yang sudah ikut pelatihan, sudah berpengalaman 25 tahun di laut,
Kira-kira kamu yakin nggak sama nakodanya? Yakin. Nah itu, beriman itu adalah ketika kamu tahu nakoda dalam hidup kamu siapa. Nah caranya supaya yakin ya, kamu cari tahu nakoda dalam hidup kamu siapa. Jawabannya sih sederhana sih. Jawabannya adalah Tuhan itu sendiri. Tapi kan mengenal Tuhan itu butuh proses. Nah yang masalahnya adalah ketika kamu nggak yakin, seringkali banyak orang loncat dari kapal itu untuk pergi. Padahal loncat dari kapal belum tentu solusi terakhir. Bukan solusi yang utama. Itu adalah solusi yang terakhir. Jadi kalau bagaimana supaya hidup kita lebih beriman, ya cari tahu nakoda kamu tuh siapa sebenarnya. Jangan-jangan hari ini nakoda hidup kamu adalah diri kamu sendiri, jangan-jangan orang tua. Orang tua banyak jadi nakoda hidup kita karena apa? Karena orang tua yang memberikan kita makan, memberikan kita tinggal, dan sebagainya. Bukan berarti kamu nggak bisa ngatur hidup kamu. Ngatur hidup itu tuh bukan berarti cuma buat tentang kamu ya. Kamu juga harus hidup bagi orang-orang di sekeliling kamu. Keluarga kamu, teman-teman kamu, sekolah kamu, dan sebagainya. Tapi bagaimana cara kamu hidup, itu harus sesuai dengan cara nakoda kamu bawa kamu. Kalau kamu miring ke kiri kapalnya, ya kamu harus ngikutin, jangan melawan. Kalau kamu melawan ya bisa terpental. Dan jadi bagaimana kita untuk bisa hidup beriman adalah kamu harus mengenal nakoda kamu. Kalau bahasa sederhana ya, kamu harus mengenal suara domba-dombamu. Suara gembalamu, bukan domba-domba ya. Suara gembalamu. Nah, sebelum mengenal suara gembalamu ya, tahu dulu itu siapa, mengenali, lalu ngobrol. Kan dari ngobrol makin yakin gitu ya. Nah, terus udah ditegur, kenapa susah gitu ya setelah ditegur? Satu, banyak orang memakai. Tadi kita sering di waktu baca Amsal ada kata kebebal begitu ya. Bebal bodoh gitu ya. Jadi orang-orang yang demikian sebenarnya adalah orang-orang yang sudah 1, 2, 3 kali ditegur tapi nggak mau berubah. Itu kata Alkitab tinggalin aja. Karena kita percuma bergaul sama orang-orang seperti itu. Biarlah mereka yang bebal itu bangga dengan kebebalannya, biarin aja. Kalau berdasarkan Amsal begitu, biarkan aja mereka. Karena sudah ditegur ya 1, 2, 3 kali ya sudah cukup gitu, capek. Hidup kita bukan hanya untuk menegur orang lain saja, tapi hidup kita bisa menjadi teladan, hidup kita tanggung jawab sama diri kita. Tapi kalau ada sekeliling kita, teman kita, terus adik-adik kita, terus ya sudah, mungkin ada beberapa orang dewasa, orang dewasa kalian kasih saran gitu ya, tapi tetap begitu lagi ya, kesimpulannya orang itu adalah orang yang bebal, orang yang bodoh, orang yang tidak mau diajarin, orang yang masih nyaman dengan definisinya sendiri gitu ya. Ya udah tinggalin aja. Tapi kalau bagi orang yang dinasihatin tapi kok gue ngelakuin kesalahan mulu ya, memang orang itu sombong, udah jawabannya itu aja. Orang itu sombong karena saking sombongnya orang itu nggak mau belajar. Gue udah pernah ditegur begini, kenapa gue ngelakuin itu ya? Orang itu tidak tahu bahwa dirinya harusnya dirinya mengendalikan dirinya, tapi dirinya sendiri malah suka dengan hal-hal yang seharusnya tidak disukai. Ya, daging kan lemah ya, roh itu kan kuat ya. Jadi ini kenapa nih? Bolak-balik masuk. Nah gitu. Jadi kalau ditanya kenapa susah gitu ya, karena memang dia sombong. Nah kalau orang sombong bagaimana ya? Gak mau berubah-berubah. Bagi kita yang menegur ya tinggalin orang kayak gitu. Gak perlu dideketin, gak perlu dinasihatin lagi. Percuma. Biarin Tuhan yang langsung yang menegur. Nanti akan ada cara Tuhan luar biasa menegur, entah bisa lewat hal-hal yang membuat dia kapok gitu ya. Ya itu Tuhan yang berperkara lah. Karena kita capek ngurusin kayak gitu tuh, capek. Jujur aja capek. Sama seperti saya ngurusin orang siswa-siswa yang bebel gitu, capek. Udah tinggalin aja. Terus sebagai guru gimana sih Mister kok malah ninggalin muridnya gitu? Bukan gue yang ninggalin muridnya, tapi mereka meninggalkan diri mereka sendiri. Nggak mau belajar, ngapain gue paksa? Kalau orang udah nggak mau belajar, datang ke sekolah kayak zombie, nggak mempersiapkan hari ini, seperti hari ini ya. Saya bilang, semalam saya bilang hari ini akan ada tes, tapi kalau kalian nggak mempersiapkan hari ini, itu salah kalian sendiri. Karena saya udah kasih tahu. Padahal saya punya hak untuk memberikan tes dadakan. Dan setiap saya ngasih tes dadakan, biasanya Kaleb yang paling protes. Loh, ngapain protes? Tugas kalian adalah belajar usia kalian. Mau tugas kalian, saya jaga toko, apa segala macam, bullshit. Gue juga kayak gitu hidup gue masa kecil.
Tapi tugas utama kalian belajar ya. Kalau dagang sambil belajar, bukan main HP scroll kan begitu. Itu bebel sendiri. Banyak kan masih di antara kita ya di kelas gua gitu ya, malah buka HP sambil bersosmed ria dan sebagainya. Itu orang bebel, gua nggak akan ingatkan lagi. 1-2 kali gua udah ingatkan. Silakan. Coba aja nanti kalau kebiasaan itu kamu bawa ke dunia kerja, di SMA, dunia kerja. Aduh, HP disita, tiba-tiba protes, bla 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 bla, mana enak begitu. Nanti coba bawa kerja, coba kamu pergi ke pom bensin. Ada nggak operator pom bensin yang kerjanya itu sambil main HP? Oke, nggak boleh, kan itu nanti meledak. Itu karena di pom bensin. Oke, kita pindah ke McD. Lihat pekerja McD yang di dapur, berdiri terus, tidak duduk. Ada nggak megang HP? Ada nggak ngobrol di luar hal kerjaan? Ada nggak bisa bercanda-bercanda? Nggak bisa. Jadi ketika kalian dilatih seolah disiplin gitu ya, itu untuk mempersiapkan nanti terjun ke masyarakat. Bahwa kamu hidup untuk melayani orang lain. Ketika kita hidup untuk melayani orang lain, apapun level profesinya, mau owner kek dan lain sebagainya, ya kamu hidup untuk melayani orang lain. Nah, ketika kamu melayani orang lain, ada kompensasinya, yaitu kamu dibayar jasa kamu. Kalau orang nggak suka, ya udah orang nggak akan beli lagi sama beli atau bayar jasa kamu. Itu tergantung kamu di SMP kayak apa. Kalau di SMP lagi di kelas main-main HP, mending kalau dia sambil cari scroll jawabannya apa, materinya apa. Tapi kan kalian kan siap di kelas belajar itu ketika mulai kelas. Harusnya sebelum kelas kan dipersiapkan. Kan begitu ya. Itu yang penting. Jadi ketika tiba-tiba nanti ada atasannya, bosnya nanya, ini gimana? Kemarin gini apa solusinya? Ini begini kemarin, apa masalahnya? Itu akan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang kalian harus siap tanya. Sama seperti sekarang kalau misalkan saya tanya hal-hal yang berhubungan sama presentasi kemarin, ya harus bisa jawab. Alasannya jawabannya apa? Saya lupa, ya gitu ya. Kayak anggaplah itu menjadi masalah yang diprotes sama yang ditanyakan sama Priscil ya. Saya nggak bisa belajar. Ya memang bagi kamu belajar itu nggak penting gitu kan. Kok saya jadi nggak ini ya? Ya memang udah. Mau diapain? Nggak suka belajar di sekolah dipaksa aja. Lakukan apa yang kalian mau, ya udah nggak usah sekolah. Kan bisa selalu bilang kayak gitu. Bukan menentang pendidikan. Ya kalau kamu nggak mau dididik, ngapain? Kan begitu. Nah ini tuh saya udah jawab pertanyaan dari Jenius, sudah pertanyaan Priscil. Kalau ayatnya ya, Kristen itu tidak bisa memakai satu ayat untuk menjadi sebuah pegangan. Tadi di kalimat artikel yang dibagikan teman saya, 2 ayat itu seakan-akan bertentangan. Padahal di dalam kekristenan itu ayat itu tidak bisa dibaca letter luck itu. Tuh kalimatnya begitu langsung kita pakai, nggak bisa. Ada yang disebut namanya konteks dan konten. Itu konteksnya lagi apa, ceritanya lagi apa, situasinya lagi apa. Kontennya itu isi kalimatnya apa. Jadi tidak ada satu ayat yang mendukung ayatnya. Ya udah, cukup tadi aja. Kita menjadi Bapa yang sempurna. Ya udah, kita berusaha menuju ke sana. Ada lagi akhiri pertandingan kita seperti sedang bertinju gitu ya. Ada itu. Di Alkitab juga ada. Nah, terus Laura itu pertanyaannya kemana Laura? Gue lupa. Laura? Ketika setiap orang berubah. Gimana? Orang-orang berubah. Supaya orang-orang berubah? Enggak, kenapa? Setiap orang orang-orang berubah yang dari baik jadi kurang baik gitu ya? Ya. Ya, sebenarnya orang baik itu, kita menganggap orang baik itu seakan-akan, kok berubah sih dia hari ini gitu ya? Enggak gitu. Justru ketika orang lain berubah, perubahannya itu menunjukkan aslinya dia gimana. Image pertama yang kita lihat itu adalah image yang palsu. Karena itu adalah image yang pengen ditunjukkan, yang pengen, ini image-nya gua kayak gini gitu. Buat yang kelas 9 atau kelas 8 tahu Mister tuh orangnya gimana. Tahu, yang kelas 9 terutama tahu. Tahu Mister orang kayak gimana, tapi masih aja ada yang bebel sampai detik ini. Nah, jadi kenapa orang berubah? Untuk menjadi konsisten itu susah pertama gitu loh, orang. Untuk menjadi terus begitu, menerus, punya sikap yang sama, disiplin, punya sikap kayak gitu, itu susah. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, kenapa orang berubah? Sebenarnya nggak berubah. Mereka hanya menunjukkan aslinya mereka. Tapi yang sering kali kita lihat adalah
tampilan yang ingin ditunjukkan sama orang itu. Jadi kelihatannya fake gitu loh. Kok berubah sih? Bukan, emang aslinya ya begitu gitu. Kita langsung di usia kalian yang remaja gitu ya. Remaja tidak sadar melakukan itu, yang nge-fake gitu ya. Tidak sadar karena melihat sekeliling orang dewasa kalian begitu. Nge-fake. Oh, dia menampilkan, kelihatannya baik, padahal aslinya enggak. Ya kayak orang-orang di rumah aja lah. Orang-orang di rumah nih, emak bapak kita, saudara-saudara kita, kalau ngelihat tamu atau ngobrol sama orang di luar keluarga kita, wow, baik sekali. Sampah munafik langsung kan begitu. Tapi kita yang tinggal di rumahnya, tahu karakter dia kayak apa. Paham kan? Paham. Jadi nggak usah ngelihat teman, nggak usah apa, nggak usah. Lihat aja orang tua kita. Bapak mama kita gitu, kalau di rumah gimana gitu ya. Tiba-tiba ada orang lain lewat, tetangganya ngomong papasan di luar gitu, di jalan depan rumah. Baik manis. Pernah nggak gitu ngelakuin ke kita? Kagak. Memang aslinya fake. Yang makanya kalau kita pengen tahu karakter aslinya orang, tinggal aja di rumahnya. Kalian akan tahu tuh sampah-sampahnya kayak gimana. Jadi ketika kita ketemu sama orang lain, bukan berekspektasi ya, salah tuh. Jangan harapan, jangan tinggi-tinggi. Bukan. Jangan buru-buru menilai, itu aja. Jangan dia baik ya, dia berkata-kata baik, manis, waduh, semakin menunjukkan image yang kelihatannya sempurna, semakin mesti kita hati-hati. Karena waktu akan menjawab semuanya. Waktu akan menjawab semuanya, dan saat itu datang, ya harusnya jangan kecewa dong, kan lu tahu. Dalam pertemanan, dalam pengenalan, itu butuh waktu. Nggak bisa singkat langsung 1-2 hari, setahun, 2 tahun, nggak bisa. Yang kelas 9 aja masih selalu kaget-kaget dengan sikap Mister. Padahal udah masuk tahun ketiga kenalin gua. Masih selalu kaget-kaget aja gitu. Mau nanya apa? Tanya. Mencet. Oh iya. Gitu. Jadi ya seperti sharingnya Tanya tadi ya, someday gitu kan dia ketemunya setelah beberapa waktu ya sama orang itu ya. Ya waktu yang akan menjawab. Waktu yang menjawab. Jadi kita harus hidup nothing tulus, atau artinya tulus atau ikhlas gitu. Ikhlas, hidup ikhlas aja gitu. Dia gitu ya udah ikhlas aja. Dia gitu lagi ikhlas aja. Dia gitu lagi ikhlas. Ya udah cukup enough. Gue nggak mau begitu, nggak mau lagi tuh kenal sama orang-orang yang kayak gitu. Sebatas hubungan profesional aja, hubungan. Oke, misalkan kalau profesional tuh dalam arti kalian adalah ya kalau emang tugas kelompok ya udah sebatas tugas kelompok, nggak bawa-bawa personal gitu. Tapi kalau mau personal ntar dulu, gue bentengin diri dulu. Karena gue hanya akan menyakiti diri gue kalau begitu ceritanya. Oh kok pertemanan pilih-pilih Mister? Oh bukan pertemanan milih-milih. Siapa yang mau berteman sama orang yang begitu? Nggak mau, udah ditegur. Sama kayak Coki, Pardede. Dijagain sama temannya bertahun-tahun, nggak berubah-berubah. Waktu dia diciduk, apa teman-temannya bilang? Ya mungkin itu jalan yang terbaik, ayo. Jadi jangan salahkan teman-temannya. Jangan, ya lu nggak mau berubah. Mau gimana? Jadi kalau Coki Pardede kelihatannya baik, orangnya ramah, apa segala macam, ternyata dia introvert, parah, ayo, mau bilang apa? Itu aslinya itu. Yang ketika dia ketangkap itu aslinya. Introvert. Menyendiri. Pikirannya suka bertentangan, ya kayak gitu. Jadi ya jangan kaget. Jadi bukan orang yang berubah, bukan orang yang suka berubah gini, bukan. Karena kita lebih dulu menilai, oh orang ini baik ya enggak. Lu akan tahu orang ini baik setelah lu nggak kenal sama dia, setelah banyak orang memperbincangkan tentang dia, atau bahkan setelah lu melihat kehidupan dia langsung. Gitu. Sama seperti yang ngomong sekarang. Lu akan tahu asli gue kalau lu datang ke rumah gue, lu lihat gue gimana di keluarga gue. Apakah yang gue omongin itu rasanya fake? Kenapa lu bisa kenapa Mister bilang rasanya fake? Karena kita punya nurani gitu. Kita tahu nih orang ngomongnya palsu nih gitu. Bisa gitu. Tapi jangan terburu-buru langsung bilang ngecap ini orang fake terus lah gitu. Ya nggak gitu. Lagi-lagi waktu ya, kita nggak bisa mengendalikan waktu dan kita harus bisa memahami waktu untuk bekerja, begitu. Ada lagi? Sebelum mulai kita kelas, saya kasih break dulu 5 menit. Yang mau minum silakan minum, yang mau ke toilet lagi. Saya sambil puter lagu lah ya. Kita break dulu 5 menit, habis itu kita langsung kelas. Masih pada dengerin nggak ini ya?
Dengar. Masih, Pak. Masih, Pak. Masih ya. Masih, Kalau ada mau masih. nanya boleh silakan. Masih, Sir. Ini gue mau muter salah satu video ya, video yang ya dengerin aja lah ya videonya ya. Ini 7 menit ya, udah breaknya sekitar segitulah, 7-8 menit. Kedengeran gak ya? Kita bahas ledakan yang ke-8, yaitu ledakan useless generation. Ya, useless. Bayangkan apa yang terjadi ketika di mana-mana perusahaan-perusahaan kemudian menggunakan cara otomatisasi. Pelajaran ini telah kita lihat ada di banyak tempat. Bukan hanya di sini, tapi juga ada di mancanegara. Penyebabnya tentu saja adalah karena biaya produksi untuk menghasilkan robot, sistem, software, dan lain sebagainya telah turun begitu besar. Turunnya sekitar 65%. Sementara biaya tenaga kerja di seluruh dunia setiap tahun itu mengalami peningkatan antara 2 sampai 15%. Jadi ini sebuah paradoks sekali. Di satu pihak biaya tenaga kerja, biaya untuk menggaji kita, itu mengalami peningkatan. Sementara biaya penggunaan robot sebagai pengganti kita, itu justru semakin murah, semakin murah, semakin murah. Apalagi ditekan oleh pandemi. Perusahaan-perusahaan tidak bisa berproduksi karena perusahaan harus melakukan social distancing. Tapi manusia bisa bekerja dengan menggunakan robot atau cobot. Kolaboratif robot. Robot yang bisa bekerja sama dengan manusia. Jadi manusia di depannya bukan dengan manusia lain, tetapi dengan benda, yaitu robot. Sepanjang tahun-tahun ke depan akan terjadi pengurangan tenaga kerja di seluruh dunia akibat otomatisasi ini. Ada 47% tenaga kerja di seluruh dunia yang dapat digantikan oleh mesin pada tahun 2025 nanti. Dan yang terbesar adalah para pekerja kelas menengah menurut PwC, sekitar 44%. World Economic Forum sendiri memberikan angka yang lebih moderat, angkanya lebih rendah, yaitu 85 juta orang yang akan terdampak. Dan pekerjaan-pekerjaan yang terdampak itu sudah kita lihat di mana-mana. Misalnya saja contact center atau customer service, kemudian data entry, admin, akuntansi, auditor, pekerja pabrik, driver, penjaga pintu tol, SPBU, dan lain sebagainya. Ini adalah pekerjaan yang sangat besar yang ada di setiap negara. Kemudian kita lihat lagi apa yang terjadi di Amerika Serikat. Penggunaan robot industri selama pandemi telah meningkat sekitar 14%. Dan ada 20 juta pekerja yang akan kehilangan pekerjaan sampai tahun 2030. Bahkan working hour-nya saja telah turun sekitar 13%. Diperkirakan akan ada sekitar 33% pekerjaan baru yang belum ada sebelumnya. Bagaimana di Indonesia? Menurut studi yang dilakukan oleh McKinsey pada tahun 2019, ternyata akan ada 23 juta pekerjaan yang dapat digantikan robot. Tetapi ada sekitar 40 jutaan pekerjaan baru yang bisa diciptakan. Hanya saja pekerjaan-pekerjaan yang tadi menjadi useless itu belum tentu otomatis bisa mengisi pekerjaan-pekerjaan baru yang tersedia. Saya menduga sekitar 20% saja. Karena ada 10 juta pekerjaan yang benar-benar baru yang memerlukan keterampilan-keterampilan, bahkan bisnis proses dan cara kerja yang baru. Selama pandemi di Indonesia diketahui bahwa ada sekitar 4,4 juta orang yang keluar dari BPJS Ketenagakerjaan. Dan ada 1,8 juta pengangguran yang terdampak oleh COVID-19. Kalau pada tahun 2018 sebelum terjadi pandemi jumlah pengangguran itu sekitar 7,07 juta, maka pada bulan Agustus tahun 2021 telah mencapai 9,1 juta. Dan ternyata pengangguran ini menyebar luas sekali. Menurut data yang diberikan oleh pihak Kadin tahun 2020, industri yang paling terdampak itu adalah tekstil sekitar 2,1 juta. Kemudian transportasi darat 1,4 juta orang menganggur. Para pekerja di restoran 1 juta. Perhotelan 400 ribu. Mereka yang bekerja di sektor industri sepatu dan alas kaki terdampak 500 ribu. Retail 400 ribu. Farmasi 200 ribu. Dan lain-lainnya sekitar 400 ribu. Cukup besar, namun ini tidak terjadi hanya di Indonesia. Terjadi di seluruh dunia. Bahkan ada negara-negara yang jumlah penganggurannya lebih besar lagi. Dan di mana mereka mengalami pengangguran? Yang terbesar itu justru ada di perkotaan. Jika sebelum pandemi angka penganggurannya hanya sekitar 6,5%, maka pada tahun 2021 telah menjadi 8,3%.
Kalau di desa, saya tidak mengatakan berdasarkan data tidak terjadi peningkatan. Juga terjadi peningkatan. Namun pertumbuhannya begitu kecil. Dari 3,7% sebelum pandemi menjadi 4,17%. Tentu saja tenaga kerja muda yang tadinya berada di perkotaan harus disambut dengan pekerjaan-pekerjaan baru di desa. Maka dana desa bisa menjadi penyelamat kalau desa bisa memilih pemimpinnya yang amanah. Kita menyaksikan banyak perusahaan telah melakukan inisiatif-inisiatif yang sangat penting. Misalnya dalam dunia IT telah ada GitHub Copilot AI yang dibuat untuk bisa menulis coding secara otomatis. Kemudian kita juga lihat Amazon misalnya telah mempunyai software untuk bisa menyortir barang di warehouse, bahkan melakukan pengiriman-pengiriman di dalam gudang secara otomatis. Ada chatbot yang bisa digunakan untuk menggantikan customer service atau customer contact center. Dan kemudian juga ada lagi upaya-upaya untuk membuat AI atau otomatisasi dalam bidang HRD. Softwarenya bernama ATS, ini bisa digunakan untuk men-screening kandidat. Dan di pabrik-pabrik bisa digunakan cobot yang produksinya sekarang meningkat terus, bahkan peminatnya sangat besar. Di dalam pertanian kita juga melihat ada software yang bernama Rich Bertani. Oleh karena itu continuous learning dan semangat untuk mengeksplor pengetahuan dan keterampilan baru sangat dibutuhkan. Sebuah studi yang dilakukan oleh McKinsey mengatakan bahwa 87% SDM di seluruh dunia mengalami skills gap. 50% SDM di seluruh dunia memerlukan pelatihan ulang. Angkanya diperkirakan sekitar lebih dari 120 juta pekerja yang membutuhkan pelatihan ulang ini menurut IBM pada tahun 2020. Namun demikian, saya memberikan catatan bahwa pemimpin di seluruh dunia termasuk pemimpin Indonesia telah memberikan upaya yang sangat besar untuk melatih ulang tenaga kerja. Hanya saja sayangnya apa yang mereka cari ternyata masih melakukan overcrowding. Menurut studi yang kami baca, ternyata sebagian besar para pengguna kartu prakerja menggunakannya pada cara membuka bisnis kopi. Bayangkan kalau semua orang kemudian membuka bisnis kopi. Harga kopi menjadi murah dan siapa yang akan minum kopi di sana kalau di mana-mana ada kedai-kedai kopi dan pembelinya tentu akan terbagi. Dan yang juga perlu kita kritisi adalah para pengguna kartu prakerja yang justru menggunakannya untuk kelas-kelas gaya hidup. Misalnya saja kelas yoga, peminatnya banyak sekali. Tentu saja perlu kita hargai upaya-upaya yang dilakukan oleh para pencari pekerjaan yang mencari kursus-kursus yang lebih bermanfaat bagi hidupnya. Namun harus dicatat bahwa para penyelenggara kursus online belum bisa menawarkan kursus-kursus yang baik. Ini adalah catatan kita. Useless Generations adalah sebuah persoalan besar yang harus dihadapi para pemimpin di kemudian hari. Stay relevant. Oke, gimana? Breaknya lumayan lah ya. Break tapi diisi dengan yang serius. Gimana sih? Ada yang relate sama itu? Ada yang connect sama apa cerita itu? Iya, connect. Pekerjaan nih. Jadi pengangguran. Nanti dunia kayak di itu. Dunianya Astro Boy. Nanti dunia metaverse gitu. Betul. Metaverse. Ke sekolah VR. Benar, ke sekolah VR. Ya, kalian ngomong gitu kesannya happy, seneng. Kalian siap nggak? Enggak lah. Iya, apa yang kalian lakukan? Kabur. Iya, itulah mental kalian itu. Kalian kabur. Kabur. Dan itu sesuatu yang lucu gitu. Sesuatu itu terjadi bukan di omongan video, itu sudah terjadi di Sita, keluarga kita. Ada yang kena. Jadi itu udah darurat. Kalau darurat levelnya darurat itu gimana ya? Darurat militer lah. Itu ibaratnya kita siapapun harus turun perang membela negara. Nggak peduli tentara, nggak peduli rakyat, nggak peduli pengangguran, nggak peduli cewek cowok, turun perang. Itu kalau udah darurat militer tuh. Nah, kita dalam situasi dunia yang darurat sekarang. Karena pandemi ini orang segala sesuatunya berlomba-lomba pakai teknologi. Cari dokter, sudah pakai halo dokter. Kita mau pergi, mau ngecek lu ada di mana, di lokasi lu kena vaksin atau enggak, lu sakit atau enggak, udah ada peduli lindungi dan sebagainya. Itu udah semua. Google aja lu bilang, "Oke, Google, bacakan Matius sekian ayat sekian." Itu udah bisa. Jadi apa gunanya manusia gitu? Itu adalah video itu untuk menampar gaya kerja kita sebenarnya. Gaya belajar kita.
Mau sampai kapan kita terbuai sama omongan-omongan di gereja? Hoping. Ya hoping terus, tapi nggak melakukan apa-apa. Seluruh tokoh di Alkitab yang kita baca di kelas 7, kelas 8, kelas 9, ini nih tiga-tiganya gue pegang nih ya. Itu ya, 1, 2, 3. Seluruh tokoh-tokoh kitab ini dibentuk. Dan dibentuk itu sakit. Tapi bayangkan, ketika misalkan, lakukan ini. Dia jawab, saya belum. Bayangkan, dibentuk untuk menguasai satu bab selama 1 tahun saja, itu sangat sulit. Bagaimana kita bisa mengejar cita-cita kita? Berharap kita setajir YouTuber, tapi bangun pagi nggak disiplin. Berharap kita seperti orang-orang yang ada di TikTok yang happy, bisa joget-joget. Mereka joget-joget juga tidak menyenangkan. Kita cuma jadi penikmat lagi. Uang yang ada di kantong kita kasih terus. Kita nggak ada. Karena mentalitas seperti itulah, makanya bangsa dan negara, pemerintah sekarang pusing bagaimana ngaturnya. Di Indonesia vaksin gratis, itu masih ada yang mencak-mencak. Masih ada yang menolak, entah alasan agama, entah alasan prinsip, entah masalah alasan konspirasi dan sebagainya. Entah alasan karena tokoh idolanya tidak mau. Kenapa anak kecil kita suruh paksa untuk ikut vaksin polio lah, vaksin apa segala macam. Coba tanya anak kecilnya, mau nggak divaksin? Imunisasi. Belum tentu mau kalau dia sadar dewasa. Kenapa ya anak kecil kita bawa ke puskesmas dan sebagainya? Orang dewasa disuruh vaksin, dia nggak mau. Padahal kan itu penyakit yang sama. Cuma bedanya polio sudah bertahun-tahun, tetanus sudah bertahun-tahun. Nah itu relate sama topik pembelajaran kita.